Ternyata muncul melalui pernyataannya Pak Teddy, Sekretaris Kabinet, bahwa Presiden memimpin rapat terbatas untuk mempersiapkan dan mengantisipasi apa yang akan terjadi bila mana perang itu benar-benar terjadi dan berkelanjutan. Kesepakatan gencatan senjata udah tidak ada lagi saling merudal dan membalas rudal lagi, tapi kan realnya ada ya. Dan itu kemungkinannya kalau itu terjadi dan Israel menganggap ada serangan rudal dari Iran ke Tel Aviv, terus dibalas lagi, Iran mau tidak mau menutup Selat Hormuz. Nah, padahal itu jalur vital untuk distribusi minyak. Hai sahabat Kompas TV, balik lagi di Istana dan Presiden bareng saya Friska Clarissa dan Mas Suhartono, wartawan senior di Istana Kepresidenan. Apa kabar Mas Har? Baik, Mbak Friska. Kita kabarnya baik, tapi juga deg-degan ngelihat gimana perang Iran dan Israel yang eskalasinya terus meningkat. Meskipun ada potensi deeskalasi dengan katanya gencatan senjata, tapi kan kita nggak tahu ya sampai mana. Betul. Nah, sekarang kita akan ngobrolin soal bagaimana update-nya Israel versus Iran, termasuk apa aja sih antisipasinya dari Presiden Prabowo Subianto menghadapi kondisi ini, dan soal gencatan senjata gimana update-nya. Kita akan bahas nih Mas Har. Pertama, dari yang dekat dulu aja, dari soal Indonesia. Pak Prabowo kan waktu ke Singapura sudah bilang, menekankan bahwa kita harus mendorong ke upaya damai. Gitu pula saat ada di Rusia, di SPIF, di Saint Petersburg International Economic Forum. Nah, gimana kalau kita lihat juga sepulang dari kunjungannya ke luar negeri, ada rapat khusus bahkan di Hambalang. Apa aja update soal ini, Mas? Ya, memang kan informasi terbaru ada gencatan ya, ada gencatan senjata di sana. Di sini sih ada apa tidak gencatan senjata, kita tetap tenang aja. Tapi memang berdampak buat kita. Maka itulah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo kemarin setelah pulang dari kunjungan ke Singapura, Praha, dan Rusia. Istirahat di Hambalang, dan siang Senin kemarin mengundang rapat terbatas bidang politik dan keamanan. Kan itu hadir selain Pak Budi Gunawan ya, Menko Polhukam dan jajarannya, ada Kapolri, ada Panglima, lalu ada menteri-menteri terkait ya di bidang politik dan juga keamanan. Ya, itu kan membahas ya. Nah, memang dari cerita teman-teman itu ternyata nggak ada konferensi pers, padahal itu penting banget gitu ya. Kita pikirkan ada keluar pernyataan resmi gitu ya. Apa hasil dari rapat tertutup itu gitu ya, Mas? Karena di sana saling rudal-merudal, di sini kita was-was gitu ya. Nah, ternyata kan muncul melalui pernyataannya Pak Teddy, Sekretaris Kabinet, bahwa Presiden memimpin rapat terbatas untuk mempersiapkan dan mengantisipasi apa yang akan terjadi bila mana perang itu benar-benar terjadi dan berkelanjutan, hingga akan menimbulkan berbagai dampak ekonomi, sosial, politik, bahkan keamanan ya. Nah, jadi menurut Pak Teddy, Pak Presiden memutuskan apa yang harus kita siapkan, kesiapsiagaan kita menghadapi bila mana terjadi turbulensi sosial, politik, ekonomi akibat perang. Jadi sebetulnya itu, Mbak. Apa yang bisa kita siap-siagakan? Misalnya dari sisi ekonomi, yang paling dekat kan harga minyak pasti ini diprediksi meroket. Kalau kita lihat dengan penutupan Selat Hormuz yang disampaikan Iran, kalau misalnya ini macam-macam lagi, Amerika macam-macam ditutup nih Selat Hormuz. Padahal kan itu pelintasan untuk minyak bumi. Itu juga lah kenapa Eropa ketar-ketir ya, Mas Har? Harusnya dengan kesepakatan gencatan senjata udah tidak ada lagi saling merudal dan membalas rudal lagi gitu ya. Tapi kan realnya ada ya, dan itu kemungkinannya kalau itu terjadi dan Israel menganggap ada serangan rudal dari Iran ke Tel Aviv, nah terus dibalas lagi, Iran mau tidak mau menutup Selat Hormuz. Nah, padahal itu jalur vital untuk distribusi minyak ya dari Timur Tengah ke sejumlah negara. Nah, kalau Selat Hormuz ditutup, harga minyak mentah yang sekarang mendekati 80
dolar per barel, itu bisa meningkat sampai 120-an sampai 130 dolar per barel.